Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tentunya kami berharap semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kimia kelas 12 semester ganjil pada kompetensi dasar menganalisis fenomena sifat koligatif larutan yang meliputi penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah pertama, dapat menghitung fraksi mol dan kemolaran zat. Kemudian yang kedua, dapat menghitung konsentrasi larutan dan menghubungkannya dengan sifat koligatif larutan. Materi pokok dari kompetensi dasar ini adalah sifat koligatif larutan. Ada beberapa submateri yang akan kita bahas pada bab ini. Yang pertama yaitu konsentrasi larutan, kemudian penurunan tekanan uap, kemudian penurunan titik beku, kemudian kenaikan titik didih, kemudian tekanan osmotik, dan yang terakhir sifat koligatif larutan elektrolit. Sekarang kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu satuan konsentrasi larutan. Di dalam pembahasan materi sifat koligatif larutan, kita akan menggunakan beberapa jenis satuan konsentrasi. Konsentrasi larutan menyatakan perbandingan jumlah zat terlarut terhadap jumlah zat dalam larutan atau terhadap jumlah zat pelarut. Di dalam larutan terdapat dua komponen utama, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Perbandingan atau komposisi dari kedua komponen tersebut dinyatakan dengan satuan konsentrasi. Ada beberapa jenis satuan konsentrasi larutan yang kita akan gunakan. Yang pertama yaitu molaritas, dilambangkan dengan huruf M besar. Molaritas atau molar menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1 liter larutan. Dapat dirumuskan M sama dengan N per V, di mana M sama dengan molaritas larutan, N menyatakan mol zat terlarut, dan V menyatakan volume dalam satuan liter. Persamaan ini Ananda sudah pernah dapatkan di kelas 11 di materi konsep mol. Kemudian pada satuan konsentrasi yang kedua adalah molalitas, dilambangkan dengan huruf M. Molalitas menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam setiap 1000 gram pelarut. Jadi kalau kita bandingkan dengan molaritas, maka pada molaritas pelarutnya dalam 1 liter. Jadi dalam 1 liter larutan. Sedangkan pada molalitas dalam 1000 gram pelarut. Contoh, larutan gula 0,1 M. Artinya 0,1 mol gula per 1000 gram air. Jadi di dalam 1000 gram air terlarut 0,1 mol gula. Satuan molalitas dapat dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan N dikali 1000 per P, di mana M menyatakan molalitas larutan, N menyatakan mol zat terlarut, dan P menyatakan massa zat terlarut
dalam satuan gram. Persamaan ini bisa diubah, misalnya variabel N, yaitu mol. Ananda sudah mempelajari di kelas 10 bahwa N dapat dicari misalnya gram per mr. Jadi kalau misalnya mau dirubah ini rumus, maka M sama dengan gram per mr dikali 1000 per P. Kemudian satuan konsentrasi yang ketiga, yaitu fraksi mol. Kita tahu bahwa di dalam larutan terdapat dua komponen, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Maka fraksi molnya terdiri dari dua jenis, yaitu fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut. Fraksi mol menyatakan perbandingan mol zat terhadap jumlah mol di dalam larutan. Jika sejumlah zat terlarut dilarutkan ke dalam sejumlah zat pelarut, maka fraksi mol zat terlarut dilambangkan dengan XT dan fraksi mol zat pelarut dilambangkan dengan XP adalah sebagai berikut. Untuk fraksi mol zat terlarut, XT sama dengan NT per NT ditambah NP. Sedangkan untuk fraksi mol zat pelarut dilambangkan dengan XP sama dengan NP per NT ditambah NP, di mana XT menyatakan fraksi mol zat terlarut di dalam larutan, XP menyatakan fraksi mol zat pelarut di dalam larutan, NT menyatakan mol zat terlarut di dalam larutan, dan NP menyatakan mol zat pelarut di dalam larutan. Di dalam larutan, jumlah total fraksi mol seluruh komponen sama dengan 1. Jadi kalau dijumlahkan variabel XT ditambah XP, hasilnya sama dengan 1. Nah, inilah ketiga satuan konsentrasi yang kita akan gunakan di dalam pembahasan sifat koligatif larutan. Yang pertama yaitu molaritas, lambangnya M besar. Kemudian yang kedua molalitas, lambangnya M kecil. Dan yang ketiga fraksi mol. Para siswa sekalian, untuk lebih memahami materi ini, maka Ananda diharapkan dapat mengerjakan lembar kerja yang ada di slide ini. Adapun nanti jawabannya bisa ditulis di kertas lembar, kemudian dapat dikumpulkan secara kolektif melalui ketua kelasnya. Baik. Pada kesempatan kali ini, saya kira cukup sekian pembahasan atau pemaparan materi satuan konsentrasi, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.